Oke, teman-teman, nanti modelnya, nanti saya presentasi dulu konsep bisnisnya seperti apa, kayak gitu. Dan ini best practice ya, maksudnya apa yang saya sampaikan itu tidak hanya teori, tapi memang sudah saya jalani setahun terakhir dan alhamdulillah eh, bisnisnya selalu tumbuh ya. Mungkin beberapa bukti-bukti screenshotnya sudah saya share juga di grup Telegram ya, teman-teman juga bisa lihat. Nah, kali ini nanti saya akan sharekan konsep bisnisnya. Nah, habis itu kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kalau ada teman-teman yang pengen ditanyakan, monggo langsung saja di sini. Nanti bisa saya jawab secara interaktif kayak gitu. Barangkali itu ya pengantarnya. Nah, saya mulai dari yang pertama yaitu tentang dropship marketplace to FB Ads. Oke, yang dimaksud dengan MP to FB Ads itu marketplace itu kayak Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya ya. Tapi nanti di sini saya lebih banyak ngambil yang Shopee karena itu yang lebih sering saya pakai. Jadi saya biasanya ngambil barang atau nyari supplier itu dari Shopee. Ya beberapa juga ada di Tokopedia gitu, tapi Yoga Pratama. saya lebih apa Ya, tahu namanya ya. sama sama tim itu lebih seringnya eh, di Shopee kayak gitu. Nah, oke, ini kalau gambarnya kurang anu ya, kurang kurang jelas dan sebagainya nanti bilang aja di chat. Nanti saya dekatkan lagi. Eh, Kira-kira bisnis dropship itu apa sih? Sebenarnya definisi sederhananya bisnis dropship itu ya kurang lebih kita menjual produk orang lain atas nama toko kita. Misal Anda punya produk nih, sebut saja produk sendal jepit kayak gitu. Nah, saya pengen ikut jualan, maka saya ngejual produk Anda atas nama saya gitu. Ini atas nama toko saya kayak gitu. Jadi si konsumen ini taunya dia beli itu lewat saya, bukan lewat Anda yang punya produk gitu. Jadi saya bisa lebih fokus apa namanya jualan ya. Ketika si konsumen ini ada beli, maka tinggal kita kasihkan resinya saja ke si pemilik produk atau ke supplier. Nanti supplier yang packing, kemudian dia juga yang ngirim kayak gitu. Nanti setelah si konsumen terima barang ya dia taunya itu adalah toko kita atau dia belinya ke kita kayak gitu. Nah, kurang lebih begitu ya konsep dasar dropship. Saya pikir teman-teman juga sudah pada tahu nih kalau dropship. Keuntungannya dropship itu enaknya kita nggak perlu repot-repot stok barang ya, karena stok barang itu sepengalaman saya itu ada ilmunya sendiri. Karena kalau nggak punya ilmu manajemen stok ya, manajemen persediaan, ya teman-teman bisa kehilangan barang atau kemudian barangnya ada yang hilang, ada yang kecampur, kemudian packingnya ada yang salah salah packing dan sebagainya, banyaklah problemnya di situ. Jadi kalau kita memulai dan sebagainya, kita ambil yang cara paling sederhana aja, cara paling simple, yaitu kita mainan dropship dulu. Ya. Nah, kalau kita bisnis dropship itu apa aja sih yang terlibat kayak gitu ya? Maksudnya pihak-pihak apa aja nih yang terlibat kalau kita main bisnis ini? Yang pertama itu suppliernya. Nah, ini yang kuncinya adalah supplier, artinya orang yang punya barang kayak gitu. Nah, supplier-supplier ini bisa kita cari nanti di marketplace kayak gitu ya. Karena biasanya di sana itu di marketplace itu banyak juga pemain-pemain besar atau lebih tepatnya orang yang memang tokonya sudah gede, jadi dia stok barangnya banyak. Gitu. Nah, ini menjadi partner kunci ketika kita mau main dropship. Yang kedua dropshipper. Dropshipper itu maksudnya adalah orang yang melakukan aktivitas dropship. Gitu. Contohnya seperti saya masih untuk beberapa produk saya masih main dropship. Artinya saya tidak stok barang, ya, saya hanya menjual barang membeli barang ke supplier berdasarkan yang terjual. Nah, saya itu posisinya ada dropshipper. Ketika teman-teman nanti nyoba, ya, main terjun seperti yang saya kerjakan, maka teman-teman itu adalah dropshipper. Gitu. Oke, terus yang ketiga nih, yang ketiga yang terlibat itu ekspedisi. Ekspedisi itu salah contohnya misal yang sering saya pakai itu JNE. Gitu. Beberapa yang lain ada JNT, ada juga SAP. Ya banyaklah pilihan ekspedisi sekarang persaingannya juga semakin apa namanya gencar gitu di antara ekspedisi. Ya sisi positifnya buat kita sebagai seller atau dropshipper itu lebih mudah aja gitu atau lebih banyak pilihan
sifatnya kayak gitu. Yang terakhir adalah konsumen. Konsumen itu adalah ya orang yang nanti beli barang kita. Gitu. Semangat. Jadi apa namanya mereka yang beli barang atau konsumennya. Jadi empat ini adalah kunci dalam bisnis dropship, gitu atau pihak-pihak yang terlibat. Nah, oke, kita ke bagian selanjutnya. Ya, itu tadi tentang dropshipping ya. Kemudian kalau dalam bisnisnya sendiri, kalau namanya kita jual kan butuh produk ya. Dan kalau kita pakai Facebook Ads, itu tidak semua produk itu layak dijual ya. Jadi kita nggak bisa misal jual kacang, apa namanya, jual kacang atau jual cemilan yang harganya itu apa namanya, marginnya itu misal cuma Rp5.000 atau bahkan cuma ribuan rupiah, itu sangat riskan kalau dijual pakai Facebook Ads konversi kayak gitu. Jadi memang ada kriteria produk khusus yang bisa dijual di Facebook Ads. Oleh karena itu, salah satu aspek kunci atau keterampilan yang harus dimiliki ketika kita main dropship itu adalah riset produknya. Nah, kalau tadi saya membagi 3 ya. Yang pertama itu dari jenis produknya. Ya. Gambar apa lagi? Masya Allah, bagus sekali. Jenis produknya itu pertama lebih tepatnya foto ya? Terbalik saya ini, oke. Sifat produk. Sini karakteristik. Apik ya. Gila ya, Ona. Mendeteksi kayak mau. Oke, sifat produknya itu kita biasanya ada 2 nih biasanya pakai. Pertama, kita cari produk yang trending di market, yang lagi naik kayak gitu. Kan ada biasanya itu, misal nih kalau kita main di segmen apa namanya di fashion kayak gitu, biasanya ada tuh. Lil, gambarannya Lil, silo api itu tuh keren ya. Serius loh. Pertama itu apa namanya ada desain atau jenis-jenis fashion yang memang lagi naik trennya gitu, atau kalau teman-teman main di apa namanya segmen produk-produk herbal kayak gitu, nah biasanya ada juga tuh produk-produk yang sifatnya lagi trending. Nah yang namanya trending ini biasanya itu naik cepatnya apa naiknya cepat, turunnya juga cepat kayak gitu. Jadi memang kalau kita jualan produk seperti ini kita kejar-kejaran dengan momentum dan waktu. Ada juga produk yang sifatnya timeless. Timeless ini maksudnya memang terus-menerus dibutuhkan oleh orang lain karena jenis produk yang memang orang itu butuh kayak gitu. Nah, yang model-model seperti ini biasanya penjualannya itu enggak tapi naik banget gitu, tapi biasanya lebih ke bertahan lama kayak gitu. Nah, karena sifat produknya itu banyak dibutuhkan oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah karakteristik produk ya. Ini paling penting banget menurut saya di Facebook Ads. Yang pertama itu value produknya itu bisa di-up. Ya maksudnya bisa di-up itu value produknya itu maksudnya bisa kita modifikasi ya, bisa kita atur agar kita bisa memberi nilai lebih banyak ke konsumen. Contoh, sesuatu produk yang nggak susah sekali nilainya dinaikkan itu, contohnya produk komoditas. Misal teman-teman jualan beras gitu ya, jualan beras, ya mau di packing sedemikian rupa juga gitu. Margin beras itu apa namanya, orang semuanya sudah tahu kalau harga beras itu termasuk beras premium itu ya sudah orang semua sudah tahu rata-rata harganya di pasar seperti apa ya. Entah mau di gimana pun juga ya susah sekali naiknya kalau yang namanya beras kayak gitu. Tapi teman-teman misal nemu produk yang misal fashion, entah jual daster, entah jual apa namanya baju koko dan sebagainya. Nah, dengan pendekatan-pendekatan gimmick-gimmick marketing ataupun dengan teknik marketing tertentu, itu value-nya bisa di up kayak gitu. Entah bisa main bonus mungkin, beli satu gratis satu gitu, beli satu gratis dua dan sebagainya. Artinya value-nya itu masih bisa dinaikkan. Nah, biasanya produk seperti ini adalah produk non komoditas kayak gitu. Yang selanjutnya adalah high margin. High margin ini maksudnya margin profitnya tinggi. Jadi tingginya seberapa sih? Kalau sekarang itu margin yang biasa saya pakai itu minimal ya. Minimal itu Rp100.000 margin kotornya ya. Bukan profit ya, tapi profit margin.
Rp100.000 itu minimal. Kenapa? Kalau marginnya terlalu terlalu kecil dan sebagainya itu sangat sangat riskan. Kenapa? Kalau tiba-tiba nanti biaya iklan itu naik, nah kita nanti malah boncos kayak gitu. Yang tadinya pengen untung malah buntung. Kenapa? Karena marginnya terlalu kecil. Gitu. Ini misal bisa disimulasikan kalau seandainya eh, biaya iklannya itu sebut saja paling mahal misalnya 50.000 ya. Kita masih ada margin ya setelah dipotong biaya iklan itu profitnya itu ada 50.000 kan lumayan gitu. Tapi kalau margin profitnya jadi 50.000, biaya iklannya 50.000 ya habis. Nah, gitu. Biasanya tuh teman-teman di Facebook Ads itu yang sering boncos dan sebagainya, problemnya biasanya di sini karena produknya yang dijual bukan produk yang high margin kayak gitu. Nah, nanti kita bahas detail. Teman-teman tadi di grup saya lihat ada yang sudah nanya juga soal margin ya, nanti kita diskusikan di sini. Yang kedua supply dari si suppliernya itu, stoknya banyak. Kenapa banyak? Karena memang kalau kita di Facebook Ads itu kita jual satu produk ya lebih baik nih jual satu produk tapi banyak sekalian gitu. Maksudnya lebih baik jual satu produk tapi jualnya ribuan ketimbang jual 100 produk tapi jualnya 5, 10 satu barang gitu. Kenapa? Karena pertama kalau terlalu banyak variasi produknya kayak gitu, ya manajemen produknya juga susah kayak gitu. Dan yang kedua eh, apa namanya scalable-nya itu juga susah gitu. Kalau kita punya satu produk, maka kita bisa nyekel satu produk itu bisa sampai iklan ya kata saja 1 juta sehari gitu. Iklan 2 juta sehari ya 2 juta sehari itu bisa dapat sekitar ya 60 kiriman gitu ya. Kalau lagi bagus bisa sampai 100 kiriman dengan budget ya 2 sampai 3 juta iklan sehari gitu. Jadi kalau satu varian produk itu lebih mudah lah intinya mengelolanya. Nah, itu ya. Selanjutnya kita sudah riset produknya ya. Kita udah tahu riset produknya. Nanti cara risetnya bagaimana? Kemarin saya sudah kalau ngikutin di channel saya itu sudah ngasih insight ya gimana cara riset produknya, beberapa juga sudah ada yang praktek kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau teman-teman tanya teknik desain seperti apa nanti saya jelaskan ya. Jadi kalau kita mau jualan, pertama kita ngomongin riset produknya, skillnya itu harus bisa riset produk, nyari produk yang laris lah intinya nanti kayak gitu. Yang kedua itu kita ngiklannya nih. Nah, ini ngiklan Facebook Ads. Beberapa mungkin kalau teman-teman belum pernah ngiklan, ini agak ada beberapa istilah teknis yang mungkin belum paham ya, tapi gampang nanti tinggal ditanyakan aja. Jadi kita ngiklannya itu ini objektif konversi, maksudnya iklan dengan tujuan untuk mendapatkan konversi atau penjualan kayak gitu. Jadi iklannya bukan traffic, bukan engagement, bukan, tapi langsung konversi. Engagement, traffic dan sebagainya bisa juga dipakai, tapi lebih kepada supporting aja gitu untuk memperbesar audiens, bukan sebagai campaign utamanya. Nah, sekarang cara jualannya gimana? Nah, saya akan jelaskan sedikit di sini ya. Pertama cara jualannya itu alurnya nih si pembeli ini beli produk ke kita itu gimana alurnya. Yang pertama ini kita bikin kreatif iklannya. Kreatif iklan ini maksudnya kita bikin kreatif iklan, entah itu bentuknya itu video atau foto, gitu, dua-duanya juga boleh. Tapi kalau saya lebih prefer ke video, karena biasanya video itu angka kliknya itu lebih tinggi dibandingkan gambar, kayak gitu, atau gambar foto. Nah, orang nanti, katakan kita bikin iklan, kemudian orang nanti ngeklik itu iklan, maka dia diarahkan ke landing page ya, atau ada juga bilang sales page. Ya, walaupun sebenarnya istilah aslinya itu sales page atau sales letter. Di situ di situ nanti kita jelaskan produk yang kita jual itu apa. Misal katakan saja Anda jualan baju koko nih mumpung menjelang Lebaran, misalnya Anda jualan baju koko untuk pria gitu atau jual jilbab untuk wanita. Nah, di situ Anda jelaskan produknya seperti apa. Kayak gitu, produknya deskripsi produk seperti apa, benefitnya seperti apa, dan juga offernya kayak gimana. Offernya misal diskon 50% kayak gitu ya, atau beli satu gratis satu, atau diskon ongkir dan sebagainya. Terserah Anda itu mengelolanya seperti apa, intinya gimana caranya orang yang sudah lihat landing page atau sales page itu kemudian tertarik untuk apa? Untuk membeli. Nah, awal membelinya itu ya kita bisa isi formulir. Jadi mereka ngisi data ya, data nama, nomor WhatsApp, alamat, atau klik ke WhatsApp kemudian nanti diterima oleh
customer service. Nah, si customer service ini nanti kemudian yang melakukan closing ya, atau memastikan atau mengkonfirmasi si calon pembeli ini beli beneran apa enggak. Kayak gitu. Jadi ini tugas CS gitu. Jadi orang sudah nanya-nanya produk gitu atau sudah pengen beli produk, maka tugas si CS ini kemudian yang memastikan dia itu harus beli kayak gitu. Atau kalaupun nggak beli ya kenapa? Ataupun ketika nggak beli hari ini ya diusahakan mereka nanti beli besok atau lusanya kayak gitu. Nah, asumsi mereka beli ya, beli nanti kemudian si CS ini masukin ke aplikasi tertentu sebenarnya kayak misal mengantar dan sejenisnya itu, kemudian mereka cetak resinya. Nah, karena cetak resi ini maksudnya resi penjualan kayak gitu. Jadi biasanya kan kalau sekarang itu sudah banyak yang menyediakan resi otomatis. Resinya dikirim kemana ya? Ini saya lupa menambahkan. Resinya dikirim ke supplier. Ya. Nanti supplier ya, supplier itu kemudian nanti sama ekspedisi ya, ekspedisi pick up barang ya. Kemudian sama si supplier ini kemudian dikirimkan ke customer pakai ekspedisi. Nah, kemudian nanti barang diterima konsumen. Nah, terima konsumen, jadi barang dikirim oleh si supplier, si customer, oleh ekspedisi barangnya, kemudian diterima oleh konsumen. Nah, biasanya nih kalau COD bayarnya ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang COD-nya. Nah, biasanya bayarnya kan cash ya, bayarnya cash ke si kurir. Nanti si kurir itu ngasih ke kantor ekspedisinya, misal dia ini kurir JNE gitu. Nah, dia ngasih ke kantornya uang COD-nya itu. Nanti sama kantornya itu ditransfer ke kita. Kalau kita pakai agregator atau pihak ketiga, maka pihak ketiganya transfer ke rekening kita kayak gitu. Gitu ya. Kurang lebih cara jualannya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu stok barang ya, kita juga nggak perlu beli barangnya dulu ya, atau bahkan kita juga nggak perlu lihat barangnya juga, kita nggak perlu gitu ya. Kita mungkin kalau memang butuh banget lihat barang itu cukup beli sampel aja, nanti kita lihat barangnya. Nah, pokoknya ketika proses jualan itu kita tidak perlu uh, ngecek-ngecek barang, kita nggak perlu ngurusin tukang packing. Pokoknya yang penting barang dikirim, terus uangnya masuk, berarti penjualannya sukses. Gitu. Nah, sekarang pengiriman dan pencairan. Ya. Untuk biasanya kalau saya pengiriman itu saya pakai agregator pengiriman ya. Jadi nggak langsung pakai JNE, nggak langsung pakai JNT, enggak. Gitu. Jadi sekarang tuh banyak agregator pengiriman. Agregator ini maksudnya adalah ada aplikasi atau perusahaan yang menjadi penengah ya antara si pengirim, jasa pengiriman, ekspedisi dengan seller gitu. Jadi kita itu tidak harus langsung ketemu sama si ekspedisinya, tapi cukup melalui aplikasi ini. Jadi barangnya itu diinput di aplikasinya, kemudian kalau ada pengiriman kita tinggal milih mau pakai ekspedisi apa, kita tinggal pilih aja situ. Misal mau pakai JNE, ya udah klik langsung JNE gitu. Nah, dan kita juga nanti pencairan juga lewat aplikasi itu. Nah, di sini biasanya yang pernah saya pakai itu ada Cloudeo sama Mengantar. Walaupun sekarang saya lebih pakai Mengantar ya. Oke, terus nah, ini yang paling penting ya, mungkin banyak yang belum tahu juga tentang COD gitu. Nah, cara COD itu pertama barang itu dikirim ke mereka itu, barang itu dikirim dulu gitu ya. Jadi kita kirim ke konsumen. Nah, kemudian si konsumennya nanti akan bayar dengan cash atau uang cash ke si kurir kayak gitu ya. Nah, kemudian si kurir ini yang ngasih barang ke kantornya ya, misal dia kurir JNE, maka dia ngasih ngasih duitnya itu ke kantor. Nah, nanti kemudian sama si kantornya ini, sama ekspedisinya ini kemudian dikirimkan ke agregator kalau kita pakai pihak ketiga. Nah, kemudian sama si agregator ini ya, atau pihak ketiga ini, kita ambil contoh misal Mengantar, nanti uangnya ditransfer ke kita. Begitu ya.
Nah, biasanya ya beberapa agregator itu kayak mengantar itu pencariannya setiap hari. Jadi barang itu sampai ke konsumen, misal 1 kali 24 jam itu uangnya sudah bisa dicairkan. Misal saya kirim ke Makassar itu sekitar 4 hari katakanlah seperti itu. Maka saya kirim hari Senin, nah itu di sekitar hari Kamis, mungkin hari Kamis atau Jumat itu uangnya sudah bisa cair. Jadi uangnya bisa kita putar lagi. Begitu ya gambaran apa namanya bisnis dropship dari marketplace to Facebook Ads. Ya, mungkin ini pengantar dari saya ya. Monggo kalau ada teman-teman yang bertanya bisa langsung bertanya. Atau nanti saya buka grup ya. Kalau nggak ada yang bertanya nanti saya buka grup, nanti saya jawab satu persatu yang ada di grup itu. Soalnya tadi sudah ada apa namanya yang nanya-nanya juga di grup Telegram. Monggo teman-teman ada yang mau bertanya? Kita diskusi-diskusi. Nanya bisa langsung pakai ini atau bisa lewat ini ya, bisa lewat chat. Saya izin bertanya, Mas. Monggo Mas Paki. Maaf nih nggak nyalain kamera ya, lagi nggak di ruangan. Kalau misalkan untuk pengiriman, untuk pencairan dana itu apa dari agregator pernah terlewat, Mas? Misalkan transaksi kita udah selesai, ternyata dananya belum cair gitu. Udah beberapa hari setelah transaksi selesai. Siap, makasih Mas. Oke, saya pernah pakai dua ya, pengalaman pakai Cloudeo sama mengantar. Disebut merek aja nih barangkali nanti juga pengen nyobain kayak gitu. Selama setahun sih kita pakai untuk pencairan gitu ya, ya mereka mana-mana aja sih Mas gitu. Jadi kalau di tracking itu ya memang benar, jadi barang sampai ya paling lama 1 kali 24 jam itu sudah ditransfer. Kalau mengantar itu biasanya tuh jadwal transfernya itu kalau nggak jam 8 biasanya jam 4 subuh tuh biasanya tuh ada uang masuk pencairan. Kayak gitu sih Mas. Gitu. Saya baru pakai dua itu dan aman-aman aja. Oke, baik Mas, makasih Mas. Mas Paki pernah pakai pihak ketiga? Belum pernah, saya saya dulunya reseller. Oh, Sampai reseller. ya akhirnya supplier udah nggak bisa nyuplai lagi, stoknya kurang dia. Saya mau nyoba dropship. Nah, habis di dropship ini juga baru kenal FB Ads. Kemarin saya sempat nyoba traffic, hancur teman Mas, boncos, nggak, kayaknya emang nggak bisa gitu kalau mau dibawa konversi ke marketplace sebagai dropship gitu ya. Oh, jadi trafficnya diarahin ke ini berarti? Iya, Ke marketplace langsung? Iya, bukan ke landing page. Oh, iya, iya. Kalau marketplace biasanya kan kalau marketplace itu Mas ini Mas, kalau kita masuk itu kan di bawahnya itu ada rekomendasi toko-toko lain kan kalau nggak salah. Iya, produk serupa ya. Produk serupa kan. Nah, mereka bahkan mampir ke toko yang lain, nggak taunya belinya di tempat yang lain. Iya, benar. Seringnya kayak gitu. Jadi memang kalau kita main konversi atau pakai Facebook Ads itu, ya kita harus punya landing page sih. Kayak gitu. Biar konsumennya tuh ya stay liatin produk kita aja. Saya mau nanya lagi, Mas. Monggo, Mas. Kalau misalkan ya, journey gini, misalkan customer kan ke landing page kita. Habis itu dia klik call to action-nya ke WA. Iya. Nah, kalau di WA berarti dia ngirim bukti transfer ya. Kalau misalkan ini dalam konteksnya dia tunai, berarti dia ngirim bukti transfer. Nanti habis itu baru kita pindah ke mengantar, bentuk resi, kirim ke supplier gitu lagi, Mas. Iya, benar kayak gitu, Mas. Cara kerjanya kayak gitu. Kalau misalkan COD di WA gimana, Mas? Berarti cuma ngisi alamat aja? Iya, dia ngasih alamat ya, alamat lengkap lah ya, alamat lengkap kayak gitu. Nah, kita juga nanti masukin di mengantar pakai yang pilihan COD kayak gitu. Sama Mas. Jadi barang kemudian dikirim dan
dikirim dengan apa namanya metodenya COD, jadi bayar cash gitu dianya. Oke Mas, mungkin teman-teman yang lain gantian ya. Monggo yang Makasih lain. Mas. Sama-sama Mas Fakih. Gue yang lain ada yang ditanyain? Nih sambil nunggu yang lain ini ya, yang lain mungkin bertanya nih, ada di grup itu ada dari Mas Andrian Hendy nanya nih, banyak banget pertanyaan sampai 6. Oke, pertama Oke, ini yang pertanyaan pertama, cara menerima order dari web dan meneruskan notifikasi transaksi pembayaran ke customer-nya, Mas. Mungkin maksudnya cara menerima order dari web dan meneruskan notifikasi transaksi ke customer. Gini, kalau kita main produk fisik ya, cara paling sederhana itu nerima notifikasinya gimana? Biasanya kalau saya kan jualannya pakai form ya, pakai form. Biasanya notifikasinya itu ada di email. Jadi kalau si customer ini kemudian dia order gitu, saya bisa lihat notifikasinya di email. Nah, kalau transaksi pembayarannya notifikasi apa namanya pembayaran gitu, biasanya saya pakai aplikasi tambahan ya, ada namanya WUA. Jadi itu bisa bikin semacam autoresponder di WhatsApp ya. Jadi kalaupun si customer ini anggaplah dia lupa ataupun apa ya, misal belum bayar, maka si apa namanya WhatsApp ini bisa ngasih notifikasi secara otomatis gitu. Jadi misal diingetin lagi gitu. Oh, sebentar lagi misal kuponnya hangus atau bonusnya hangus kalau nggak beli sekarang. Mungkin kayak gitu, Mas ini ya, Mas Mas Hendy. Jadi jangan dibayangkan juga kalau yang untuk konsumen Indonesia itu seperti luar negeri yang semuanya itu sudah full pembayaran di website ya, bukan. Tapi di kita itu tipikal konsumen itu masih kadang-kadang masih sering nanya-nanya gitu. Bahkan pakai formulir juga masih banyak juga yang bertanya-tanya gitu. Bahkan bertanya ini produknya apa kayak gitu. Banyak kalau di domestik itu seperti itu. Oke, kalau ada yang mau tanya nih sambil bacain ya, mumpung live, jadi saya bisa jawabnya ini. Oke, mengetahui produk ini PHP atau winning ke depannya, apa saja metrik yang diperhatikan? Metrik yang paling penting itu kalau kita jualan produk ini winning apa enggak, kayak gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu produk PHP itu seperti apa, jadi produk yang kayaknya ini bagus, produknya kayaknya ini laris gitu. Tapi ketika iklannya di scale up ternyata produknya nggak laku gitu. Jadi udah nyiapin budget mungkin, udah nyari-nyari supplier, ternyata ketika iklannya dijalankan ternyata tidak laku kayak gitu ya. Nah, untuk ngerti produk winning apa enggak, saya biasanya pakai metrik itu ritme ininya. Pertama dari ritme leads-nya. Yang maksud saya ritme itu adalah konsisten nggak dia dapat leads-nya. Misal teman-teman ngiklan 100.000 gitu. Hari Senin ngiklan 100.000. Dapat berapa leads? Misal dapat 4 leads. Oke, jalankan lagi misal hari Selasa. Hari Selasa 100.000 dapat leads lagi apa enggak? Dapat 3 misal. Kemudian hari Rabu teman-teman jalankan lagi iklannya. Dapat leads lagi apa enggak? Oh, Rabu dapat 4 lagi gitu. Nah, kalau produk ini konsisten dapat leads, nah biasanya ini benar-benar true winning ya, atau enggak PHP. Jadi bisa di scale. Itu sih metrik utamanya kalau apa namanya kalau riset produk untuk tahu produknya PHP apa enggak. Oke, lanjut yang ketiga. Saat dropship fokus satu kategori ini dulu atau hajar semua? Apa enggak masalah Mas kalau kita produknya kategorinya beda saat split test, misal testing produk rumah tangga, fashion pria, cewek dan sebagainya.
Nggak masalah sih ya, karena sebenarnya dropship itu kita ada di fase level lebih kepada nyari duit kayak gitu. Jadi lebih kepada jual apa aja deh gitu, yang penting laku ya. Kalau teman-teman masih di fase itu, yang penting jual apa aja, yang penting jadi duit, ya testing aja gitu. Barangkali di antara yang di testing itu ada rezekinya teman-teman di situ. Tapi testing pakai iklan tuh ada budgetnya kayak gitu. Jadi kalau terlalu tidak terencana, misal tidak fokus di di satu kategori, ya takutnya nanti keburu kehabisan sumber daya. Kecuali sumber daya teman-teman itu banyak, ya maksudnya duitnya, budgetnya banyak untuk testing, monggo kayak gitu. Saran saya sih, kalau saran saya pilih satu niche dulu aja, misal coba tes niche apa namanya di segmen di kategori fashion, pas ke fashion Via coba tes, kemudian kalau saya nggak dapat geser ke yang cewek, kemudian geser ke rumah tangga dan sebagainya, akhirnya nanti sampai nemu lah kayak gitu. Cara ngetesnya ada ya di apa namanya di channel, silahkan dicek lagi. Nah, minimal ambil margin profit berapa per produk, ya tadi seperti saya bilang tadi, margin profitnya minimal 100.000. Kalau terlalu kecil itu riskan ya, teman-teman nggak dapat margin nanti. Baik, untuk pemula cari produk yang HPP-nya berapa. Sebenarnya kalau HPP, nentuin HPP itu bukan untuk pemula apapun sudah, yang sudah biasa sebenarnya. Tapi lebih ke modal kita. Kalau misal teman-teman jual produk yang 100 ribuan harga modalnya dari supplier, ya. Kalau punya budget 1 juta kan cuman bisa kirim 10. Tapi kalau 50 ribuan ya bisa kirim 20. Kalau harganya 20 apa 5 ribuan kan bisa kirim berapa? Bisa kirim 40-an barang kan kayak gitu. Jadi lebih banyak barang yang dikirim. Jadi saran saya sih kalau itu cari produk yang HPP-nya itu ya maksimum 50.000 lah kayak gitu, biar kita punya modal itu optimal. Kita bisa ngerasain kiriman nanti banyak. Karena biasanya iklan itu kan modelnya itu mainnya kurvanya naik kayak gini ya. Ini iklan nih winning, kemudian nanti ketika di testing apa di scaling itu kan naik kayak gini. Jadi kirimannya itu akan banyak kayak gitu. Bukan kayak kirim sehari misal 2 3 gitu kalau Pak fase scaling ya gitu. Kalau masih fase testing sih memang wajar sih kirim 2 apa 3, tapi ketika udah di scale ya kita ngejar penjualan sebanyak yang kita mampu gitu. Terus yang terakhir ini kan rata-rata COD yang beli ya, misal barang retur itu balik ke rumah kita atau pakai gudang online. Saya biasanya nanya ke supplier, ini yang retur bisa balik ke dia apa enggak gitu. Kalau supplier saya sih biasanya mau gitu. Gitu. Sekarang juga saya udah punya gudang, pakai gudang, jasa gudang online juga ya. Sekarang sih udah balik ke gudang, tapi pas masih pakai supplier ya mereka apa namanya mau tuh apa namanya barangnya itu balik lagi atau retur gitu. Mas Hendy ya, monggo kalau ada yang mau yang lain mau bertanya. Yo, Mas. Halo. Iya Tes. ya, ya. Satu lagi, Mas, yang lupa tadi. Itu kalau kita testing itu ya, Mas, apa ada hari khusus, Mas? Misalnya kayak hari Senin atau weekend gitu. Atau Enggak sih, terserah. terserah aja. Cuman kalau bisa testing itu mulainya di jam pagi ya, bisa jam 7 kayak gitu. Ya Oh, kita ngikutin apa namanya ritme orang juga kan. Karena kan kita ya. jualan ke orang kan ya. Kita kalau testingnya malam itu kan orang biasanya udah pada istirahat juga sih. Ya. Terus itu satu lagi yang apa namanya? Uangnya yang diputar lagi misal dari profit dari untung produk itu misalnya kita iklan ada yang beli kan untung kan ya Iya ya. 100.000 misalnya. Nah, itu digulungnya uangnya itu pas saat scaling, Mas. Nggak harus saat scaling sih. Sebenarnya prinsipnya itu saat saat uangnya cair ke kamu dan sebagainya itu sudah bisa disisihkan untuk ditaruh lagi di iklan atau Oh, lagi buat modal kayak gitu. iya ya. Jadi kalau kita ngiklan itu kita punya 2 budget kan gitu. Budget untuk apa namanya testing ya, Ya. untuk scaling kayak gitu. Memang kalau di testing memang jualannya juga nggak seberapa, mungkin laku 1 2 sehari gitu. Tapi ketika di scale, nah kan penjualannya naik kayak gitu. Oke, oke.
Monggo yang lain. Mas, ingin bertanya, Mas. Monggo Mas Fakih. Kalau misalkan yang tadi kayak penawarannya beli satu gratis satu, itu berarti kita mesen ke suppliernya 2 berarti ya? Iya, betul Mas. Kita Oh, pesennya 2 ke supplier. kalau untuk gratis ongkir itu gimana ya, Mas? Berarti kita di mengantar ya, Kak? Overnya gratis ongkir gitu. Iya, offeringnya misalnya gratis ongkir. Itu settingnya ntar di mana ya, Mas? Di mengantar ya? Enggak, settingnya kalau gratis ongkir itu settingnya di ini di penawaran kita Mas. Biar kan kalau misalkan normal kan pasti di mengantar keluar ongkirnya. Nah, caranya berarti kita ngebayarin ongkirnya dia gitu. Betul. Oh, Teknis ininya iya. iya. Nah, betul. Kita nggak bayar ongkirnya dia. Kita Oh, makanya kalau over berarti kan kita udah tahu nih. Kita iya. dimasukin ke struktur harganya kan, apa namanya, ongkos kirimnya itu. Ya, makasih, Mas. Iya, iya. Sama-sama Mas Paki. Monggo yang lain bertanya, nanya yang basic juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini memang saya apa namanya, saya bikin memang buat teman-teman yang mungkin ada juga yang baru tahu nyari duitnya gimana Mas gitu kalau di Facebook Ads kayak gitu. Kira-kira dapat duitnya gimana gitu. Mungkin ada yang belum tahu, monggo ditanyain aja. Atau peluang bisnisnya bagus apa enggak gitu. Nanti bisa kita sharing-sharing. Mas tanya Mas. Monggo. Apa kreatif iklan tadi kan aku kan apa gak nyimak yang kreatif kan zoomnya error. Itu cari di mana Mas? Kalau kreatif iklan biasanya kan kalau aku lihat di Facebook Ad Library kan banyak tuh Mas yang sama. Hmm. Nah itu Mas sendiri carinya di mana, di YouTube apa di gambarnya atau foto sendiri? Saya kan banyak produk impor ya. Iya. Banyak impor kayak gitu. Itu kalau di Shopee rata-rata kan impornya dari China ya, dari Cina ya. Hmm. Nah, udah kita cari aja barangnya di AliExpress atau Alibaba. Sana pasti kreatifnya numpuk lah, banyak banget di sana. Oh, Gitu. ya. Rata-rata kan mau video, mau gambar, ada semua. Ya nanti tinggal kita edit-edit lah gitu, biar lebih apa ya, biar lebih menarik gitu. Ya kalau mau foto sendiri mungkin boleh, gitu. Cuman agak ini ya kalau foto ada effortnya gitu. Iya benar. Kalau ini ya biasanya supplier luar itu juga udah ada banyak kontennya sih. Atau di TikTok juga banyak kan yang ini. Nggak apa-apa itu Mas diambil Mas. Prinsipnya ya nggak boleh sih ya. Nggak, maksudnya kan ada anunya kan apa itu apa add siapa gitu nama akunnya itu dihapus apa kalau pakai video TikTok. Pakai video TikTok ya. Ya Heeh. dihapus aja kayak gitu. Tapi pada prinsipnya sih kalau bisa ini ya, maksudnya kita ngambil yang apa namanya, yang masih kosongan gitu. Maksudnya biar kita juga Oh terlatih nih. Kadang-kadang gini, saya nggak judgement moral, oh ini nggak baik apa nggak baik ya, tapi itu iya. urusan apa ya, sudah pada gede-gede semua kan. Heeh. Cuman jangka panjangnya adalah kalau kita ngambil yang instan, misalnya nyuri konten orang dan sebagainya kayak gitu, Iya. ya nanti kalau terjadi apa-apa misal sama videonya, apa-apa itu maksudnya kliknya rendah atau gimana, nanti saturasi misal kontennya, kita nggak bisa bikin kayak gitu. Ya. Sama misal nih kejadian kalau di anak-anak e-commerce itu, misal ada yang misal kamu tahu produk yang saya jual, nah kemudian kamu apa jual itu juga, mungkin ya mungkin bisa winning. Ketika kamu nggak tahu metode risetnya, nggak punya metode riset sendiri yang memang proven di kamu, ya ketika produk itu kemudian sudah nggak laku, ya tokonya juga macet. Biasanya kayak gitu. Itu sih lebih, kita berpikirnya itu lebih ke yang agak jauh panjang itu ke sana.
Karena ini semua itu sebenarnya skill ya. Jadi harus di mastering satu persatu. Kita harus bisa paham cara riset seperti apa, gitu. Jadi kalau kita tahu riset produk yang benar ya kita nggak akan takut produk itu saturasi karena kita paham polanya untuk mendapatkan produk yang winning gitu. Iklannya juga kita harus paham cara kerjanya biar nggak boncos kayak gitu. Sebenarnya paid traffic sebenarnya paid traffic itu ya atau iklan kayak gini tuh bisa diatur gitu iklannya nggak akan boncos gitu kalau kita memang paham hitung-hitungannya, paham cara maininya. Biasanya nih yang boncos itu memang belum terlatih gitu. Itu sih lebih ke sana. Itu ya, Mas Andrian. Ya. Monggo, monggo yang lain yang ada beberapa yang baru masuk mungkin bisa bertanya. Mas, izin bertanya, Mas. Ya. Ini mungkin agak apa namanya udah dalam nih ya. Cara nentuin target audiens itu yang bagus lebih dari interestnya atau demografiknya atau behaviornya, Mas? Sebenarnya kalau yang saya pakai itu saya lebih ini nyaranin testing. Jadi di Facebook itu nggak ada yang pasti untuk audiens mana yang apa namanya yang bagus kayak gitu. Walaupun biasanya kalau saya secara teknis itu saya pakai semua. Misal gini, saya jual panci kayak gitu ya, ini produk perabotan, maka saya hanya milih misal untuk ibu-ibu karena memang yang beli panci udah pasti ibu-ibu kan, kayak gitu asumsinya. Kemudian juga untuk apa namanya demografinya ya, demografi saya biasanya nggak tapi menjadi pilihan gitu, tapi saya maininya biasanya di umur, kemudian di wilayah, sama di interest kayak gitu. Nah, interestnya mana yang bagus, targetingnya mana yang bagus, yang bisa jawab itu anunya Mas, testingnya. Jadi katakan saja kita punya asumsi, kita bikin aja tuh 5 target interest yang berbeda, kemudian kita testing. Itu dari 5 itu nanti data akan ngasih tahu, Facebook akan ngasih tahu, oh dari 5 itu ternyata dua interest yang kemudian yang winning kayak gitu. Gitu kalau di Facebook Ads. Jadi konsepnya memang harus di testing untuk mencari tahu targeting yang bagus. Kadang nggak nyambung juga, misal jualan panci tapi apa namanya, tapi interestnya itu misal olahraga dan sebagainya gitu, atau liburan, bisa aja winning yang apa interest semacam itu. Oke. Berarti kalau misalkan sama aja kayak misalkan target audiensnya itu kita masih ngetes ya bagusan dia ditumpuk atau di narrow ya Mas. Berarti itu dites juga ya Mas? Iya, dites juga. Yang nggak bisa ada pastinya dites. berarti ya? Nggak ada pastinya. Oh ya, siap. Dan satu produk itu dengan cara begini, apa namanya, bikin campaign-nya, yang produk lain jadi begitu cara bikinnya gitu. Makasih Mas. Siap. Ya, oke. Ini kalau nanti sampai jam 8 ya, kalau yang nggak ada yang nanya lagi, saya tutup aja. Nanti rekapannya saya kirim lewat email ke teman-teman yang lain. Monggo kalau ada yang bertanya yang lain. Oke. Oh, ini ada Mas Rahmat Saleh. Manajemen akun apakah diajari Mas trik dan tips buat restrik? buat biar gak restrik mungkin ya Mas ya, kalau tips buat restrik sih gampang banget. Oke, manajemen akun. Ya, salah satu hal yang ini ya, yang biasanya yang masih baru mulai di Facebook itu adalah restrik ini, atau iklan kita dibatasi beriklan. Pertama, cara manajemen akunnya. Nih, manajemen akun itu gimana caranya kita itu bisa tetap iklan walaupun misal pahit-pahitnya itu ke restrik. Nah, gimana caranya? Nah, untuk cara paling dasar adalah kita punya backup kayak gitu.
up-nya itu adalah kita punya 2 akun Facebook, maksudnya akun profil. Itu akun profil Facebook. Jadi kalau seandainya apa namanya yang satunya kenapa-napa, kita bisa pakai yang satunya lagi kayak gitu. Nah, jadi katakan saja kita punya 2 akun dan itu sering di-share. Misal akun yang satu di-share ke sebelah, yang satunya lagi di-share ke sebelah. Jadi kalaupun terjadi apa namanya sesuatu di akun A, misal kena restrict, maka kita bisa pindah iklan di akun yang sebelahnya. Itu paling dasar. Jadi kita punya backup. Bisa satu backup, bisa juga bahkan double backupnya. Jadi kita punya 3 akun iklan. Salah satu caranya ya begitu sih. Di mana-mana memang ya begitu kalau cara manajemen akunnya. Biar nggak restrict kan ya. Nah, kedua caranya biar nggak restrict gimana? Caranya ya kita berusaha ngikutin apa maunya Facebook. Kita ngikutin term and service-nya Facebook ya. Jadi jangan sampai kita melanggar maunya apa namanya peraturan Facebook. Walaupun ya kita tuh tiba-tiba itu kena restrict walaupun kita nggak merasa melanggar, sering banget begitu. Ya. Tapi sebisa mungkin kita main jalan yang putih aja, jadi jangan macam-macam lah kayak gitu ya. Jangan apanya kalau ngiklan ya mintanya Facebook slow grow gitu ya, naik 20-30% ya kita ikutin kayak gitu. Terus kemudian kalau waktunya bayar ya kita bayar kayak gitu. Ya kita ngikutin maunya Facebook aja biar aman. Itu Mas Ahmad. Yuk Mas tanya lagi. Eh, ini kan di dekat rumah kan ada supplier besar. Dia iya produk impor juga. Cuman produk impornya itu bukan yang apa harganya di atas 30.000, harganya yang 1.000, 5.000 gitu Mas. Alat-alat rumah tangga banyaknya. Nah, itu gimana ya Mas peluangnya dari situ? Aku sudah coba jual di Shopee, kan sudah banyak kompetitornya. Jadi ya agak susah bersaing. Kalau terus aku coba di Facebook Marketplace juga susah juga. Kemarin itu belum ada yang chat. Apa dari FB Ad ada peluangnya Mas kalau kayak gitu Mas? Barangnya sih banyak Mas. Stoknya banyak. Dia kan gudang besar. Oke. Kalau barang harganya 1.000 2.000 ya? Iya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Jarang di atas 30. Ya sebenarnya sih seperti yang saya bilang tadi, kalau kulakan itu memang kita cari yang serendah mungkin barang yang biar kita bisa jual banyak kayak gitu ya. Iya. Ya kalau bisa sih murah tapi kemudian barangnya itu memang proper lah ya gitu. Jadi enggak yang ampas-ampas banget kayak gitu. Iya. Nah, yang bisa jawab bahwa itu bisa apa nggak dijual ya testingnya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin misal barang yang 1.000 dijual ke konsumen bisa 150.000 ya orang pasti. Ya itu dibanding. Barangnya kayak itu Mas, kayak apa itu ya? Serbet. Yang ada di itu kayak di apa pet apa yang ngomongnya? Pancuran air itu kan kayak ada saringannya gitu. Oh. Itu kan murah di Shopee. Terus ada lagi yang itu yang dibuat di galon itu. Oh iya ya, Yang pencetan. Ya, dispenser itu. Itu kan udah banyak di Shopee, Mas. Apa aku pikir gini, apa jadi dibuat program di reseller atau gimana? Soalnya orangnya sendiri itu jualnya ke itu, bukan ke perorangan, langsung ke bisnis. Oh iya ya, dia Partai besar. Oh, partai besar. Iya. Jadi ini saya pernah jualan serbet. Harganya 1.000-an kan serbet itu. Iya. Nah, ya saya jual harga 125 kalau nggak salah waktu itu tahun kemarin. Serbet 1.000. Ya. Tapi saya nggak ngirim satu. Oh. Orang ngamuk kalau dikirim satu 5.000. Nah, jadi saya kirim paketan. Misal serbet itu paketan itu misal 10 serbet. Terus dikasih bonus kayak gitu. Nah, bonusnya itu gantungan rak. Nah, harga raknya misalnya yang 20.000, terus si apa namanya si serbet ini kan 30.000, 10.000 juga karena harganya 1.000-an. Jadi kan nilainya sebenarnya jadi 30.000 juga kayak gitu. Oh, nah, dibandel berarti ya? Dibandel kayak gitu, dibanding. Loh, kenapa bisa nggak jual apa namanya kayak gitu? Karena
karena ininya winning produknya kayak gitu. Banyak yang beli gitu. Nah, berarti kan tinggal kita bundling. Ya. Kalau cara jual produk yang misal kayak gitu yang murah dan sebagainya, ya begitu saya biasanya caranya kayak gitu. Saya juga pernah jual kalau pas untuk toko ya, saya punya beberapa toko, salah satunya main di rumah tangga itu, ya jual plastik dan sebagainya saya juga jualan. Cuman ya itu dibanding dengan apa kayak gitu dan produk apa gitu. Jadi biar makanya tadi saya bilang cari produk yang value-nya masih bisa di up. Salah satu cara pengenal value ya dibanding dengan produk yang sama tapi jumlah lebih banyak atau dengan produk yang lain yang kira-kira nyambung nih. Misal kalau saya jualan serbet dengan gantungan ini kan nyambung tuh. Setelah mereka ngelap kan bisa digantung serbetnya misalnya. Iya. Itu idenya. Iya, benar. Gitu. Mas Sandy di mana emang tinggalnya? Di Jember, Mas. Oh, Jember. Iya. Jember. Jawa Timur. Ya, ya, Jember. Enggak yang lain? Ada yang ditanyain tentang dunia per dropshipan ya, yang pakai Facebook Ads. Mas, izin tanya Ya. Mas. Kalau misalkan pakai web yang gratis kan misalkan, dia kan berarti nggak ada buat naruh pixelnya ya Mas. Iya. Itu bisa nggak kalau kita menggunakan web itu buat perantara ke WA aja gitu Mas? Apa bisa berjalan apa emang mesti ada pixel lah Yang apa, Mas? buat konversi? Jadi kan Hmm. kalau konversi kan mesti naruh pixel di web ya Mas. Hmm. Nah kalau misalkan kita pakai web yang gratis, otomatis kan nggak ada bisa naruh pixel kan? Iya. Apa bisa dipakai webnya buat dikonversi? Kalau bisa, bisa, Mas. Karena sebenarnya fungsi pixel itu pertama itu untuk tracking, yang kedua itu optimasi. Cuman kalau nggak bisa di tracking, artinya datanya nggak kebaca, kita nggak tahu harga per datanya berapa, misal harga per chatnya berapa, kita sulit untuk ininya. Misal orang yang lihat halaman kita ada berapa, yang beneran ngechat ada berapa, itu nggak ke tracking. Nanti susah di scale-nya. Itu sih Mas. Kalau bisa sih bisa. Bahkan sebenarnya bisa kok langsung dari ini langsung ke WhatsApp Mas tanpa perlu website juga bisa gitu. Cuman yang masuk nggak banyak ya bahasa kasarnya banyak sampahnya kayak gitu yang ngechat bisa langsung ke WhatsApp juga Oh, kalau berarti ini bisa Pak ya? bisa cuman kalau saran saya Mas ada kok kayak Berdu itu Mas Berdu itu cuma 75.000 rupiah sebulan langganannya sudah instan udah tinggal masang-masang aja pixelnya Kalau order online gimana tuh Mas? order online juga bisa order online 149.000 kalau kalau langganan sebulan dia juga punya landing page juga kayak gitu Dia bisa ini Mas ya, bisa nyetak resi juga kayaknya. Ya nggak bisa sih? bisa nyetak resi juga Oh, bisa. berarti nggak. Jadi kalau misalnya kita misalkan pakai order online, berarti nggak perlu ke mengantar ya Mas? Nggak perlu pengantar, itu sudah integrasi. Siap-siap. Terima kasih Mas. Ya, ya. Banyak kok sekarang Mas kayak mau pakai Berdu juga bisa bikin landing, bisa Iya iya. Tahu. cetak resi Tahu, juga tahu. bisa. Kayak gitu. Terima kasih Mas. Siap sama-sama Mas. Oke, kalau COD lewat MP itu rekomendasi nggak? Saya nggak rekomendasi sih ya. Gitu karena MP itu banyak potongannya sekarang. Ya, potongan ini, potongan itu, jadi ngurangin margin. Ya bahkan potongannya 10% atau berapa kalau nggak salah. Jadi, kalaupun misal nih supplier itu memang jualan di marketplace, kita chat aja lewat lewat WhatsApp-nya, kita mintain WhatsApp-nya, tanyain, Mbak, bisa ini enggak gitu, bisa dropship apa enggak gitu. Nah, ya teman-teman tanyalah kurang lebih seperti itu, nanti minta WhatsApp-nya, nanti dropship-nya lewat WhatsApp kayak gitu di luar marketplace. Itu sih Mas, masalah yang nggak rekomendasi sih kalau dari saya.
Monggo, yang lain. Oke, kalau nggak ada nih, ada yang nanya lagi nggak ya? Kalau nggak ada ya nanti saya cukupkan aja. Nanti kalau mau di apa namanya, kalau mau bertanya-tanya nanti kita bisa lanjutkan di grup ya. Saya ada channel Telegram itu. Nanti saya sering-sering sharing di situ. Kalau belum follow ya follow aja. Ya niatnya kalau di follow kan kalau saya bikin apa namanya sharing nanti teman-teman bisa baca dan nanti bisa diskusi di grup. Oh ya, sekedar informasi, nanti tanggal 28 apa namanya 28 bulan Maret saya mau buka mentoring untuk Facebook Ads ya. Jadi barangkali ada teman-teman yang pengen belajar Facebook Ads lebih apa namanya dasar-dasar Facebook Ads-nya untuk jualan konversi untuk main dropship ya nanti bisa ikutan waiting list-nya dan bisa join kelasnya ya. Nanti saya buka tanggal 28 bulan ini. Itu modelnya mentoring, artinya teman-teman di mentorin untuk belajar ya. Ya selain paham juga nanti akhirnya bisa ngiklan kayak gitu selama 14 hari. Waktu 14 hari itu sudah cukup untuk menguasai Facebook Ads konversi untuk jualan. Ya, begitu ya teman-teman. Nanti informasi kelasnya besok atau hari Senin nanti saya share di chat grup channel Telegram ya. Kalau teman barangkali ada yang di sini yang tertarik pengen belajar, nanti bisa join kelasnya tanggal 28. Ya kuotanya nggak banyak, ya terbatas karena mentoring. Jadi saya pengennya kelasnya itu memang ya interaktif kayak gini pakai Zoom nanti ada masalah teknis dan sebagainya saya bisa ngasih apa namanya arahan langsung kayak gitu atau bisa ngasih support langsung. Oke, begitu ya teman-teman semua. Sampai jumpa di grup atau di Zoom meeting selanjutnya. Oke, makasih Mas. Terima Sama-sama. kasih, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.